في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Dalam adat Yahudi mulai dari zaman dahulu dan dilestarikan sampai saat ini ada dua tahap perkawinan. Yang pertama yang disebut irusin, yaitu pertunangan, dan yang kedua yang disebut nisukin atau perkawinan. Ketika kita membaca Alkitab kadang-kadang kita bingung. Waktu itu Bunda Maria dengan Yusuf tunangan. Pada saat itu dia mendapatkan berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria mengatakan, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung, dia secara diam-diam mau menceraikan dia. Pertunangan kan belum menikah, itu kalau budaya kita. Tapi budaya zaman Alkitab, pertunangan itu sudah menikah. Tetapi belum bersatu, masih ada jarak waktu mungkin setahun, mungkin 2 tahun paling lama. Mereka akan memboyong pengantin itu. Pada tahap pertunangan atau erusin itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah pembayaran muhar. Muhar itu artinya emas kawin. Bahasa Arabnya mahar, bahasa Ibraninya muhar. Setelah itu penandatanganan ketubah. Ketubah itu artinya surat perjanjian kawin, perjanjian nikah. Nah, lalu pada waktu itu, tentu pada zaman Tuhan Yesus, itu tidak orang pacaran sendiri seperti sekarang. Itu ada orang yang mencarikan jodoh ketika anak itu sudah dewasa. Awal pertama pendewasaan itu saat yang namanya bar mitzvah. Maka kemarin ketika keluar dari tembok ratapan kita melihat banyak sekali orang Yahudi dengan musik-musik tradisional mereka, itu karena anaknya melakukan bar mitzvah. Bar itu artinya anak dari bahasa Arab, miswah itu hukum. Sejak anak usia 12-13 tahun, pada zaman Tuhan Yesus 12 tahun. Sekarang ini bergeser 13 tahun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah pada usia 12 tahun karena melakukan bar miswah. Sejak melakukan bar miswah itu, dia membaca Taurat untuk pertama kali, dan ketika itu dia menanggung dosanya sendiri. Tapi ketika mereka sudah dilepas dari keluarga itu, maka dia berhak melakukan hukum Taurat. Nah, pernikahan itu kira-kira dibayangkan begini. Ketika misalnya anak Tuhan Samuel perempuan, dia sudah dewasa, dia ingin mendapatkan jodoh, orang tuanya ingin anaknya mendapatkan jodoh, maka dia mengutus seorang yang namanya Susbenim. Susbenim itu seorang
sahabat pengantin, kalau terjemahnya dalam Injil Yohanes, itu mencarikan jodoh, mungkin dari Kana, Nazareth atau Bethlehem. Setelah dia mendapatkan anak tuan David dari suku Yehuda, namanya misalnya Salomo, dia sudah siap menikah dengan anaknya tuan Samuel, namanya Miriam. Bagaimana? Apa setuju keluarga ini? Kalau setuju, ditawarkan kepada anaknya, Miriam, ini ada Salomo, anak tuan David di desa Kana, dia menghendaki engkau sebagai istrinya. Bagaimana pendapatmu? Kalau anaknya menerima, dipersiapkan pertunangan. Kalau tidak menerima, ya sudah, mereka diberi hak kesempatan untuk memilih. Tapi rata-rata pada zaman itu jarang yang menolak. Dia siap untuk menikah, maka dibuatlah yang namanya nisuin atau pertunangan. Pertunangan itu mengikat secara hukum, beda dengan tradisi kita. Pertunangan itu tidak mengikat. Setelah itu Susbenim, sahabat pengantin tadi, bersama keluarga dari yang mau melamar tadi sudah menyiapkan mas kawin. Lalu dibayarkan muhar tadi. Ini saya serius membayar muhar untuk anakmu Miriam. Oke, kita tanda tangani ke surat nikah. Saya tanda tangani. Biasanya ada pesta anggur di situ. Janganlah, semuanya sudah selesai, sudah lunas, sudah saya bayar muharnya. Berarti anakmu ini sudah berjodoh dengan anak saya. Sudah ada ikatan, ini sudah tanda tangani. Karena semua sudah lunas, sudah ditandatangani, alangkah baiknya kalau saya segera pamit sekarang. Biasanya pasti tuan rumah mengatakan, kenapa bergesa-gesa? Tunggulah beberapa saat lagi, minumlah 2-3 teguk anggur lagi, menghangatkan tubuh. Terus kemudian sang pengantin laki-laki mengatakan, alangkah baiknya kalau saya segera pulang untuk mempersiapkan rumah bagi pengantinku. Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal. Terus kemudian bapak pengantin itu atau keluarga pengantin bisa bertanya, jangan lama-lama, kapan kamu akan kembali? Kembali untuk menjemput pengantin tadi dalam upacara pernikahan yang namanya nisuin tadi. Aku tidak tahu, Susbenimku juga tidak tahu, hanya bapakku yang tahu. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena selama seorang anak masih berada dalam ikatan kekeluargaan dengan orang tuanya, dia harus taat sama orang tuanya sampai dia lepas kembali di keluarga itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan Kristus dalam perjanjian baru itu tidak lepas daripada simbol perkawinan. Karena itu perkawinan itu sakral dalam kita, hubungan Allah dengan umatnya. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus mulai Yohanes sekarang, secara khusus sekarang Yohanes, Matius, Markus semua kan mencatat tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh yang membawa pelita itu kan semua simbol perkawinan semua. Tapi secara khusus saya batasi Injil Yohanes. Mukjizat pertama yang ditulis oleh Yohanes adalah mukjizat tentang perkawinan di Kana. Dan Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedius yang juga menulis 3 surat Yohanes dan kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu dia masih menggunakan simbol perkawinan, yaitu perkawinan antara anak domba Allah dengan umatnya. Artinya apa? Simbol perkawinan itu benar-benar menjadi simbol yang dilestarikan oleh Yohanes mulai dari Injilnya sampai kitab Wahyu. Maka dengan demikian bukan kebetulan kalau simbol perkawinan itu memang tercermati oleh Yohanes. Karena itu perhatikan, tahapan-tahapan itu mirip sekali dengan sabda Yesus. Ketika Tuhan Yesus membayar mahar bagi pengantinnya di Kalvari, di Golgota, dia mengatakan sudah selesai, sudah lunas. Dia memberikan dirinya, seluruh dirinya bagi pengantin perempuan.
kemudian ketika Yesus ditanya bahwa tentang hari dan saatnya akan tiba, Yesus mengatakan persis, aku tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Apa Tuhan Yesus tidak mengatakan? Bagaimana Yesus disebut Tuhan? Padahal dia tidak tahu hari akhir, dia tidak tahu kapan datangnya hari akhir. Padahal teks ayat itu justru menekankan bahwa ketika firman menjadi manusia, untuk waktu yang singkat, bersuci, sang anak itu berada dalam ketaatan kepada Bapaknya sampai waktuku tiba, sampai saatku tiba. Makanya dia berkata kepada Bunda Maria, Ibu, apa yang kamu inginkan daripadaku? Saatku belum tiba. Dan Bunda Maria adalah memberikan contoh, meskipun dia adalah ibu Yesus, dia adalah contoh bahwa sekalipun dia ibunya secara fisik, tetapi mengatasi fisiknya Maria, Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Dia sudah ada sebelum Maria, dia sudah ada sebelum Abraham, karena dia firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dalam Injil Yohanes juga ada ungkapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seperti susbenim tadi. Dia mengatakan yang berdiri dekat dengan dia, mendengar suara pengantin laki-laki, dan sukacitaku menjadi penuh. Itu konteksnya. Setelah dia menyiapkan rumah bagi pengantinnya, maka di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal. Karena apa? Kalau bapaknya punya anak 4, dia sudah menyiapkan tempat di bapaknya. Begitu dia sudah lepas, artinya seorang laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah ibunya dan dia bersatu menjadi satu daging adanya, saat itu dia sudah terlepas dari manajemen keluarganya tadi. Maka kita menyebut sang pengantin. Lalu sang pengantin tadi dalam upacara yang namanya upacara perkawinan, nisuh. Itu sang pengantin berada di sebuah kanopi. Kanopi itu seperti rumah kecil begitu, ya. Gambarnya kira-kira seperti ini yang saya ambil dari sebuah buku. Gambarnya seperti ini. Sini kanopi, ya. Lalu kemudian ada upacara namanya bedeker. Pada zaman dahulu perempuan itu masih ditutup seperti dengan cadar. Karena apa? Itu simbol daripada pertemuan Ishak dengan Ribka. Maka ketika siapakah dia, Ishak yang jalan, kemudian dia menutup wajahnya dengan kerudungnya itu gambaran tentang itu. Nah kemudian pada saat dia diiringkan dengan keluarganya tadi, ya, dia masuk ke kanopinya, dan sahabat pengantin itu adalah yang mencarikan jodoh tadi. Itu melihat dari jauh. Begitu upacara itu namanya bedekan, penyingkapan hijab, penyingkapan kerudung. Lalu begitu kerudungnya disingkapkan, dari balik kanopinya tadi, pengantin laki-laki tadi berteriak, puji Tuhan, istriku cantik sekali. Teriakan sang pengantin laki-laki tadi didengar oleh susbenim yang mencarikan jodoh tadi. Makanya konteksnya Yohanes mengucapkan sukacitaku menjadi penuh. Karena apa? Persembahannya diterima oleh Yesus. Itu semua dilihat dari konteks berkat perkawinan. Nah, setelah senang, mereka senang, lalu laki-laki tadi tetap berada di tengah. Keluarga pengantin perempuan sama pengantin perempuan tadi mengelilingi pengantin laki-laki tadi. Itu simbol apa? Kepala keluarga itu adalah laki-laki, dan seperti Kristus. Dan dulu di bait Allah, Allah hadir bersekinah di ruang Maha Kudus, dan orang mengelilingi berlawanan dengan arah jarum jam, tawaf, prosesi, supaya pihak yang mengelilingi ada di sebelah kanan yang dikelilingi. Itulah konteksnya, duduklah di sebelah kanan. Artinya apa? Yamin atau tangan kanan itu adalah perkenanan ilahi. Nah, ketika dia mengelilingi, ada yang melakukan 3 kali, boleh juga melakukan 7 kali. Kenapa 7 kali? 7 kali itu angka sempurna, sahabat. Kenapa 3 kali? Karena di dalam konteks kitab Nabi Hosea, Tuhan berfirman, aku akan menjadikan engkau istriku,
aku akan menjadikan engkau istriku, aku akan menjadikan engkau istriku. 3. Gambaran apa? Konteksnya Hosea. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dipungut oleh Tuhan dalam harkat kemuliaannya kembali. Makanya disimbolkan mengawini seorang perempuan tunasusila. Gambaran seperti itu merupakan gambaran bagaimana Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita, tetapi dosamu yang merah seperti kirmis akan putih seperti salju, seperti bumbu domba. Nah, saudara-saudara, setelah mengelilingi tadi, maka datanglah seorang rabi atau seorang imam untuk membacakan berkat perkawinan, yaitu Sefa Berakot. Sefa itu artinya 7, Berakot artinya berkat-berkat. 7 berkat-berkat perkawinan. Diawali dengan apa? Penyematan cincin. Itu saat perkawinan, bukan saat pertunangan. Ini kebalikannya dengan perkawinan modern. Kalau di kita, penyematan cincin itu pada saat pertunangan. Ya, penandatangan ketubut itu pada saat perkawinan. Kalau ini tidak. Perkawinan itu adalah penyematan cincin, satu ikatan sakral, tidak boleh terceraikan. Hanya karena tegar tengkuknya bangsa Israel, Tuhan memberikan surat perceraian. Tapi konteks Yesus tidak seperti itu lagi. Itu ada yang namanya penyematan cincin. Kalau ditulis begini, sungguh dengan cincin ini Adinda telah resmi menjadi milikku menurut peraturan Musa dan Bani Israel. Ini adalah kaligrafi Ibrani. Judulnya adalah Ani Ledoti Vedoti. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Lalu doa dibaca, baru 7 berkat perkawinan. Yang pertama, Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam sehakol baralik futu. Artinya apa? Terpujilah engkau ya Tuhan sembahan kami, Raja yang kekal, yang menciptakan segala sesuatu dengan kemuliaan. Lalu berkat kedua, Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam Yosef ha-Adam. Terpujilah engkau ya Tuhan sembahan kami, Raja yang kekal, pemelihara umat manusia. Penciptaan, pemelihara umat manusia. Berkat ketiga, terpujilah engkau ya Tuhan sembahan kami, Raja yang kekal, yang telah menjadikan manusia menurut gambarnya. Tekanan bahwa manusia itu adalah diciptakan menurut gambar Allah, menurut gambar dan rupanya, dan telah mempersiapkan bagi manusia untuk membangun hidup yang kekal dari dirinya sendiri. Baruch atah Adonai Yosef Adam. Terpujilah engkau ya Tuhan yang telah menciptakan Adam atau umat manusia. Berkat keempat, jadi semakin fokus. Kiranya yang mandul bersukacita dan bersorak-sorai karena telah dikumpulkan kembali anak-anaknya di tengah-tengahnya dalam kegembiraan. Terpujilah engkau yang telah membuat Sion bersukacita bersama dengan anak-anaknya. Baruch atah Adonai mesameh Sion bebandeha. Sion dan anak-anaknya. Artinya apa? Dia menciptakan keluarga bahagia dengan tujuan ilahi, yaitu Sion, gambaran sukacita anak-anak Israel. Kemudian berkat kelima, bersukacitalah orang-orang yang dicintai, seperti engkau telah mendatangkan kegembiraan dengan menjadikan Taman Eden, tujuan perkawinan daripada zaman dahulu. Terpujilah engkau ya Tuhan yang telah mengaruniakan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sukacita dan kegembiraan. Baru pada berkat ke-6 itu adalah mendeklarasikan, mendeklar perkawinan itu agar umum mengetahui. Bagaimana bunyinya? Terpujilah engkau ya Tuhan sembahan kami, Raja yang kekal, yang telah menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, sukaria dan nyanyian, kesenangan dan kenikmatan, cinta dan kebersamaan, perdamaian dan persahabatan. Kiranya Tuhan sembahan kita mendengar dari kota-kota Yehuda dan jalan-jalan di Yerusalem suara sukaria dan kegembiraan, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, petik sorak kegirangan pengantin laki-laki dari kanopinya. Tadi yang saya ceritakan pada saat upacara bedeken tadi, menyingkapkan kerudung,
bersama saudara-saudari mereka dengan nyanyian pesta mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang melimpahi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan kebahagiaan. Baru berkat yang terakhir yang disebut berkat piala anggur. Bunyinya bagaimana? Baruch atah Adonai, terpujilah Engkau ya Tuhan Elohinu, Allah kami, Melek Haolam, Raja sekalian alam, Burei Agaven, yang telah menciptakan buah anggur ini. Maka dapat dibayangkan ketika buah anggur itu adalah puncak sukacita orang kehabisan anggur. Itu sesuatu yang memalukan keluarga itu. Itu sebuah simbol bahwa di dalam sebuah perkawinan pasang surut itu terjadi. Dinamika perkawinan kadang-kadang ya di bawah, kadang di atas, salah paham-pahamnya salah itu biasa. Itu ibarat kehabisan anggur. Pada saat itulah Kristus datang untuk menyelamatkan